Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samila dengan NIM 23650011. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas 1 manajemen proyek. Di sini ada fase perencanaan teknologi proyek TI, manajemen proyek teknologi informasi. Selanjutnya ada pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam OLPAP 2009 adalah susunan rumusan sistematik mengenai langkah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepanjangan. Dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang didasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dihendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek, apapun ada tahapan perencanaan, yaitu penentuan cakupan jadwal, waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meskipun sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan singkat dan cepat, perencana pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek, sarana komunikasi bagi seluruh terkait merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahap perencanaan proyek, urutan kerja, jadwal kegiatan, ramalan performansi penyelesaian proyek. 1. Penetapan tujuan, perancangan organisasi proyek, rencana anggaran dan sumber daya. Fase perencanaan proyek TI merupakan proyek mempersiapkan, mendefinisikan rincian proyek, merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi, merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan saran. Contoh memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenakan, batasan waktu, batasan penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan-peraturan perusahaan. Menetapkan prioritas proyek. Kriteria rasional meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek, kriteria rasional, manajemen tidak bermanfaatkan, menonjolkan kebanggaan. Menggunakan jasa konsultan, kelebihan. Waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik, kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal, kelemahan, waktu penyelesaian lambat, hasil kurang, berkualitas, kelebihan, biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan, resource internal, kelebihan, waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka.
mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya, dampak keuntungan pegawai, mengidentifikasi bagian proyek-proyek yang akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Itu saja mungkin tugas satu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.